Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya seluruh santri dan santriat, wabil khususnya kepada para santri saya. Insya Allah dalam kesempatan kali ini, dalam channel ini khususnya, saya akan membahas kajian ilmu nahu yang saya ambil dari kitab Jurumiyah, kitab dasar. Maka sesuai dengan permintaan para sahabat semua, yaitu dari santri-santri saya, ada yang belum paham, ada yang belum mengerti tentang pemahaman kitab Jurumiyah. Nah, dengan adanya permintaan tersebut, maka kali ini insya Allah kedepannya saya akan membahas dari kitab Jurumiyah, yaitu kitab Nahu ya, kitab dasar dari awal sampai akhir. Insya Allah saya titip kepada teman-teman semua, simak video ini dari awal sampai selesai, jangan ada yang terlewat, biar tidak ada informasi atau pengertian yang terlewat. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua pintar dalam agama Islam, pintar dalam ilmu agama, pintar dalam ilmu nahu, khususnya pintar dalam kajian atau memahami kitab Jurumiyah. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan video yang saya buat ini menjadi amal yang baik di hadapan Allah, sehingga bisa bermanfaat bagi saya khususnya, umumnya bagi teman-teman semua. Oke, simak ya. Kita mulai dari bab yang pertama, yaitu bab kalam. Oke, untuk bab yang pertama ya dalam Jurumiyah itu adalah membahas tentang kalam. Kalam itu kalau dalam bahasa kita adalah ucapan ya. Dalam bahasa kita adalah ucapan atau pembicaraan. Nah, menurut ilmu nahu, kalam itu terbagi ke dalam 4 bagian. Dalam Jurumiyahnya, al-kalamu walabdul murakabul mufidu bil wadi wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi kalam itu, ucapan dalam ilmu nahu itu terbagi ke dalam 4 bagian. Jadi tidak akan terlepas dari yang 4 bagian ini. Yang pertama itu adalah lafaz. Jadi terjemah secara sederhananya, kalam itu adalah terdiri dari lafaz, murakab, mufid, dan wadai atau biwada'il arabi. Nah, jadi kalam itu terbagi ke dalam 4 bagian. Nanti dulu ya, beda bahasa ini. Jadi kalam itu terdiri ya, ini bahasanya terdiri. Jadi kalam itu adalah terdiri dari lafaz, murakab, mufid, yang keempat bil wada'il arabi. Sekali lagi, kalam itu tersusun atau terdiri dari lafaz, murakab, mufid, dan bil wada'i. Nah, apa yang dimaksud dengan lafaz? Lafaz itu adalah, kalau dalam bahasa Jurumiyahnya atau dalam syarah Jurumiyahnya adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu suara yang terdiri, yang mencakup terhadap huruf hijaiyah. Nah, contohnya ini jaidun, lafaz jaidun terdiri dari huruf jaidah atau huruf hijaiyah maksudnya. Jadi huruf hijaiyah, yang pertama zai, yang kedua ya, yang ketiga dal. Ini semuanya adalah huruf hijaiyah. Zai, ya, dal. Nah, disebut lafaz. Ini disebut kalam karena terdiri dari huruf hijaiyah. Berarti kalau bukan terdiri dari huruf hijaiyah, itu bukan kalam namanya. Kemudian kalam itu terdiri dari murakab. Bisa disebut kalam kalau murakab. Artinya murakab itu adalah tersusun.
Sekali lagi, jadi arti murakkab itu adalah tersusun. Kalau tersusun berarti lebih dari satu. Contohnya, lebih dari satu kata, koma Zaidun. Pertama lapad koma, yang kedua lapad Zaidun. Berarti ini terdiri dari dua kata. Yang pertama koma, yang kedua Zaidun. Atau koma itu disebut fi'il, Zaidun itu adalah fa'il. Jadi terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, kalau terdiri dari dua kata ini, maka disebut murakkab atau tersusun atau merangkap. Nah, ini disebut kalam juga. Nah, yang ketiga bisa disebut kalam atau terdiri dari kalam, bisa disebut kalam ya. Kalau yang ketiga itulah mufid. Mufid itu secara bahasa kitanya adalah terpahami. Ma'afada faidatan yahsulu sukutu minal mutakalimi wasami alaiha. Jadi artinya adalah mufid itu adalah ketika yang mendengarkan memahami apa yang dibicarakan oleh yang berbicara. Artinya yang mendengar itu memahami apa yang dibicarakan oleh seseorang. Nah, itu disebut mufid. Jadi bahasa singkatnya mufid itu adalah terpahami, mengerti. Upami sur bahasa Sunda nama kahartos, kapaham. Nah, itu adalah mufid. Mana contohnya? Apakah misalnya bisa disebut kalam kalau pembicaraan itu belum sempurna atau belum terpahami? Bukan kalam. Tapi kalam itu harus terpahami, harus mengerti apa maksud itu kalam. Contohnya koma Zaidun. Koma sudah berdiri. Siapa Zaidun? Zaid. Jadi yang berdiri itu siapa? Adalah Zaid. Berarti tarik kesimpulan yang berdiri itu adalah Zaid. Paham di sini? Berarti ini disebut mufid kalam. Ada yang terdiri dari dua kata tapi tidak belum kalam. Terdiri dari dua kata tapi belum sempurna kalam. Seperti apa? Seperti in koma Zaidun. In koma Zaidun. In koma Zaidun. Artinya seandainya berdiri Zaid, sudah segini. Ini belum dipahami. Jadi seandainya berdiri Zaid itu bagaimana? Seandainya berdiri. Kalau sudah berdiri mau bagaimana Zaid? Nah, ini walaupun terdiri dari tiga kata, 1, 2, 3, walaupun ini terdiri dari tiga kata, walaupun ini murakkab, terangkap lebih dari satu kata, walaupun ini lafdun, ada lafad hijaiyah, huruf hijaiyah, tapi ini belum mufid atau belum terpahami. Karena kenapa? Karena ini adalah ada harap syarat, harus ada jawabnya. Kalau begini, in koma Zaidun koma Amrun. Seandainya Zaid berdiri, maka Amar berdiri. Gitu. Jadi jawabannya kalau ada ini baru disebut mufid kalam. Kalau hanya ini belum terpahami, belum memberikan pengertian, itu belum mufid, belum disebut kalam. Nah, mengerti sampai di sini ya. Ini agak sulit juga untuk memahaminya. Jadi intinya mufid itu adalah pembicaraan si mutakalim itu sudah memberikan maksud, sudah memberikan pemahaman kepada musami atau kepada yang mendengar. Seperti koma Zaidun, berdiri Ki Zaid atau berdiri Zaid. Berarti yang berdiri itulah Zaid. Kalau misalnya yang ini in koma Zaidun, seandainya Zaid berdiri, sudah segitu. Itu belum disebut kalam. Karena kenapa? Karena ini masih membutuhkan penjelasan. Berarti belum sempurna. Ini bukan kalam. Mengerti sampai di sini ya? Yang keempat adalah bil wad'il arodi. Itu harus kalam itu harus menggunakan
bahasa Arab. Berarti kalau bahasa ajam artinya luar Arab itu bukan kalam menurut para ulama ilmu nahwu. Ini gampang ya. Jadi harus bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab itu bukan kalam, seperti abdi, kamu, dia. Nah, itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Itu bukan kalam menurut ilmu nahwu. Nah, sampai di sini paham ya? Dipahami? Kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, jadi yang pertama itu kalam itu terdiri dari lapan. Lapan itu adalah yang terdiri dari huruf hijaiyah, kemudian morokab. Morokab itu artinya tersusun atau merangkap, jadi lebih dari satu kata. Kemudian mufid. Mufid itu sudah memberikan pemahaman. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bil wad'il arabi, menggunakan bahasa Arab. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun, yaitu kalam itu terbagi ke dalam bentuk kalimah ya. Bentuk kalimah kalam itu terbagi ke dalam isim, fi'il, dan haraf. Jadi isim itu adalah nama ya. Ini bagian dari kalam ya. Isim itu nama. Kemudian fi'il itu adalah pekerjaan. Kemudian haraf itu adalah huruf. Jadi dalam bahasa Arab itu ada huruf. Huruf itu yang menempel kepada kalimat fi'il dan kalimat isim. Nah, sekali lagi, isim itu adalah nama, fi'il itu adalah pekerjaan, haraf itu adalah huruf. Nah, jadi kalam itu terdiri dari 4 yang tadi. Kemudian kalam terbagi ke dalam ketiga bagian, isim, fi'il, dan haraf. Mungkin untuk sementara sekian dulu ya untuk penjelasan isim, fi'il, haraf, dan lain sebagainya. Terus ini channel saya, insya Allah saya akan jelaskan ke depannya. Mungkin segitu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.